Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Selamat datang kepada para santri-santri online. Malam ini kita ngaji Ihya. Mungkin agak spesial karena saya pakai kaos spesial ini, kaos yang dibuat oleh para santri-santri Ihya. Ada Mas Ghafir, ada Cak Maskur, Mas Usep, Mbak Firoh, dan yang lain-lain. Inisiatif mereka yang sangat baik, dan saya menganjurkan mungkin ada baiknya bagi teman-teman untuk ngaji Ihya sambil memakai kaos ini kalau sudah beli sehingga menghargai kerja keras dan usaha teman-teman yang sudah mengadakan kaos ini untuk fundraising ya. Mas Ghafir dari Purbalingga, Mas atau Cak Maskur dari Jakarta yang didukung oleh teman-temannya yang lain, Mas Usep, Mbak Firoh, Mbak Janet, Mbak Hidayatul Thayyibah, dan yang lain-lain. Jadi untuk mengapresiasi kerja keras mereka, alangkah baiknya kalau pas ngaji Ihya kita pakai kaos ini. Kemudian kalau mau bisa juga difoto, di-share di kolom komentar ngaji Ihya ini ya, biar seru-seruan saja ya. Mari kita mulai ngaji kita dengan membaca Al-Munqidh, tapi sebelum itu mari kita membacakan Al-Fatihah. Malam ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membaca Al-Fatihah juga kita hadiahkan secara spesial kepada seorang kiai muda yang merupakan cucunya Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang baru meninggal hari Rabu kemarin, Gus Muhammad Zaki Khatib. Saya sedih sekali karena beliau ini adalah cucu atau sepupu dari Gus Dur yang mengasuh pondok Putri Al-Masruriyah di Tebu Ireng dan meninggal dalam usia yang muda, sebagaimana kakaknya Gus Isam Khatib yang juga meninggal dalam usia yang muda. Saya sedih sekali ya. Semoga Gus Zaki amal-amalnya diterima oleh Allah dan segala kesalahannya diampuni oleh Allah, dan pondoknya terus berkembang, diteruskan oleh generasi berikutnya, dan semoga ada penggantinya di masa depan. Dan semoga kiai-kiai kita yang lain diberikan umur panjang oleh Allah, diberikan kesehatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya wal mursalin wa ila arwahil ali wal ashabi ajma'in wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i was salihin wa ila arwahil ulama'i salihin wal muallifin wal musannifin, khususan ila ruhi hujjatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu wa nawwara dharihahu wa adalna barakatihi wa nafa'ana bi ulumihi wa ila arwahi amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan arwah ulama'ina muassisi jam'iyyatin Nahdlatul Ulama wa al-jam'iyyatil islamiyatil ukhra, wa khususan ila arwahi ulama'ina muassisi al-ma'ahid al-islamiyah, ghafarallahu dhunubahum wa satara uyubahum wa yu'li darajatihim, wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa asdiqaina lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa'in.
Al-Munqidh Minadh Dhalal halaman 115 ya. Kita masih berbicara mengenai soal an-nubuwah atau kenabian. Profesi dalam bahasa Inggrisnya ya, kenabian. Suatu ajaran penting di dalam Islam ya. Dalam Islam itu ada 3 ajaran penting ya. Al-uluhiyah, an-nubuwah, dan al-ma'ad. Itu ajaran penting. Al-uluhiyah, ketuhanan, jelas ini merupakan fondasi penting di dalam Islam ya. Kita percaya kepada Allah, kepada pencipta alam raya ini. Kemudian yang kedua adalah an-nubuwah, ya, kenabian. Karena Allah itu mengirimkan petunjuk kepada para makhluknya, terutama petunjuk yang berkaitan dengan moralitas, ajaran-ajaran moral itu lewat satu perantara, lewat wasilah ya. Wasilah itu ya Nabi, karena itu memahami aspek kenabian penting. Yang terakhir adalah al-ma'ad ya. Al-ma'ad artinya adalah ya hari akhir. Nanti kita beriman bahwa sesungguhnya nanti setelah kita mati ada kehidupan yang lain dan kita dibangkitkan di sana. Dan segala tindakan manusia akan diadili ya. Dimana keadilan di dunia nggak pernah sempurna ini ya. Nggak pernah ada keadilan yang sempurna di dunia. Nggak ada itu. Ya memang ada pengadilan, tapi pengadilan itu ya pengadilan manusia. Ya, yang oleh Kanjeng Nabi digambarkan nahnu nahkumu bidzawahir ya. Kita ini kan dalam pengadilan di dunia menegakkan keadilan berdasarkan evidence, dalil-dalil yang kelihatan, yang zahir. Ya, yang sejatinya kita nggak tahu. Wallahu yahkumu atau wallahu yatawallas sarair. Allah itu yang mengetahui hakikatnya, sejatinya sesuatu. Karena itu keadilan yang hakiki tidak akan pernah tercapai di dunia. Ya, the real justice ya, keadilan yang hakiki tidak akan pernah tercapai di dunia. Jadi selalu keadilan di dunia inilah keadilan yang kurang ya, yang ya manusia hanya mencoba mendekati keadilan ya, aproksimasi, jadi mendekati tapi nggak pernah mencapai keadilan yang sesungguhnya ya. Karena itu kita mengimani ada kehidupan lain setelah kehidupan fisik sekarang ini, yaitu kehidupan al-ma'ad, kembalinya kita kepada Allah. Di sanalah the real justice itu ditegakkan, keadilan yang sesungguhnya itu ditegakkan. Karena itu kita sebagai umat Islam itu 3 ini fondasinya ya. Kita punya 3 fondasi, al-uluhiyah, an-nubuwah, dan al-ma'ad. Nah, dalam kitab Al-Munqidh yang bagian ini kita membicarakan mengenai al-nubuwah, kenabian itu. Mari kita baca halaman 115. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jarrabta. Ya, ini paragraf terakhir ya. Fa idza jarrabta dzalika fi alfin wa alfaini wa alafin hasala laka ilmun dzaruriyyun la tatamara fihi. Fa idza jarrabta, maka jika menguji engkau, mencoba engkau, dzalika, hal-hal yang sudah disebutkan kemarin ya, fi alfin, di dalam kasus 1000, ada 1000 orang, kamu uji berdasarkan ujian-ujian kemarin, ucapan-ucapannya, tindak tanduknya, pengetahuan yang dia peroleh yang nggak mungkin diperoleh dengan akal biasa, dan seterusnya ya. Kemudian perubahan sosial, perubahan mental, perubahan spiritual yang ditimbulkan oleh orang itu, kamu coba survei atau observasi sekian ribu kasus ya. Kamu kalau uji sekian ribu orang dengan kriteria yang sudah dijelaskan kemarin pada pengajian yang minggu lalu, wa alafin, dan beribu-ribu ya, beribu-ribu, wa alfaini, dan 2000, wa alafin, dan beribu-ribu ya, 1 juta, 2 juta, dan seterusnya, hasala, maka akan terjadi, maka akan timbul laka bagimu ilmu dzaruriyun, yang bersifat mendesak, darurat, ilmu yang karena saking pastinya nggak mungkin kamu tolak kebenarannya, sehingga seperti situasi darurat, situasi yang nggak bisa kamu tolak karena darurat. Ilmu seperti itu, la tatamaro, yang tidak akan
ragu-ragu engkau di dalam ilmu daruri ini. Kamu kalau sudah menguji sekian ribu, 2000, beribu-ribu orang, ya, kamu akan tahu, oh ini orang spesial. Ini nggak mungkin kalau nggak nabi. Ini orang biasa, ini kiai, ini ustadz, ya kaleng-kaleng atau semacam itu ya. Kita tahu semua. Jadi orang kan bisa ngerti kan, oh seperti ini orang hebat ini ya. Ini berilmu, ini ilmunya ya berilmu tapi sedang-sedang saja. Ini orang yang memang kata-katanya ya itu keluar dari hati. Sehingga ketika kita menerima kata-kata orang itu langsung masuk ke dalam hati kita. Sesuatu yang datang dari hati akan masuk ke orang lain juga melalui hati. Itu kita merasakan itu ya, nggak tahu ya, manusia itu ajaib menurut saya ya. Kita itu punya alat ya, punya sesuatu yang ditanamkan oleh Allah. Ini gratis, Allah menganugerahi kita suatu kemampuan untuk bisa secara intuitif ya mengetahui, oh ini begini, ini orang ini begini, orang ini begini. Ada vibe-nya ya, ada vibrasinya ya. Ini vibrasi kenabian, ini vibrasi kewalian, ini vibrasi kekiaian yang sesungguhnya, ini vibrasi kekiaian yang palsu misalnya. Itulah jarabta, tajribah ya. Makanya tajribah itu penting, menguji langsung secara empiris ya. Famin hadat tariqi, maka melalui jalan ini utlub, carilah al-yaqina, keyakinan binubuwati terhadap kenabian. Inilah jalannya untuk meyakini adanya kenabian itu. La min qalbil asa thu'badan. Oh, ini penting banget kata-kata Al-Ghazali ini. Kamu kalau mau ingin mengetahui kenabian itu ya ini jalannya. Bukan la min qalbil asa, tidak dari kemampuan mengubah tekan atau apa itu tongkat ya. Al-thu'banan menjadi ular yang besar sekali. Itu thu'ban itu ular gede, ular apa itu, piton yang gede banget itu ya, bukan ular kecil ya. Wasyaqqil qamari, dan memecah bulan. Ini kan mukjizat Kanjeng Nabi ini kan. Kanjeng Nabi salah satu mukjizatnya adalah bisa memecah bulan, menyigar bulan, rembulan ya. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya mukjizat seperti itu, idza nazarta, jika melihat engkau, ini jangan disalahartikan Imam Ghazali mengingkari mukjizat loh ya. Beliau hanya mengatakan, kamu kalau ingin mencari dalil kenabian, jangan semata-mata lewat mukjizat seperti itu. Tongkat jadi ular, rembulan bisa dipecah jadi dua. Karena idza nazarta, jika melihat engkau ilaihi kepada dzalik wahdahu, hanya itu saja ya, sendirian, walam tadhamma, dan tidak tergabung, tidak apa itu, tidak mendukung ilaihi kepada dzalik al-qara'inu, karena dalil-dalil al-katsiratu yang banyak, al-kharijatu yang keluar, anil hasil dari hitungan. Kalau tidak didukung oleh bukti-bukti tambahan ya, murni mukjizat tok, tidak didukung oleh bukti-bukti tambahan, maka rubbama dzananta, mungkin akan mengira engkau annau, sesungguhnya dzalika sihrun, adalah sihir, wa tahyilun, dan tipuan ya. Tahyilun itu disimulasi atau tipuan, seperti David Copperfield itu kan, itu magic berdasarkan tipuan. Sebetulnya itu bukan magic beneran. Wa annau, dan sesungguhnya dzalik, sesungguhnya tadi itu keanehan-keanehan dan keajaiban-keajaiban berupa mukjizat itu minallahi, dari Allah Ta'ala, idlalun, adalah cara untuk membuat orang sesat ya. Kamu boleh jadi kalau hanya melihat keajaiban saja itu dikira ini mungkin sihir yang dijadikan alat oleh Allah untuk membuat orang menjadi tertipu ya. Fa inna, kan sesungguhnya Allah, yudhillu, itu bisa membuat sesat Allah man, kepada orang, yasha'u, yang berkehendak Allah, wa yahdi, dan menunjukkan Allah man, orang, yasha'u, yang menghendaki Allah. Inilah jadi mukjizat itu tidak cukup untuk membuat kita yakin bahwa seseorang itu nabi ya. Tapi harus disertai dengan bukti-bukti yang lain ya.
Nah, pendapat Al-Ghazali yang seperti ini tidak semua ulama setuju dan tidak semua ulama suka. Ya, karena ini seolah-olah membuat mukjizat itu maknanya menjadi agak sedikit merosot kan. Ya, makanya Al-Ghazali itu ya seperti saya katakan sebelumnya, beliau itu kakinya di dua tempat. Ya, di kaki yang satu itu kaki kekiaian, kaki yang satu adalah kecendekiawanan. Beliau ini juga kiai yang belajar ilmu pesantren, ya, kitab-kitab kuning, bahkan mengarang kitab kuning. Tapi beliau juga seorang cendekiawan yang belajar filsafat, belajar sains. Jadi beliau ini, makanya kalau ada orang mengatakan Al-Ghazali itu bertanggung jawab karena membuat dualisme ilmu, ada ilmu agama, ilmu umum. Itu sebetulnya nggak benar. Lah beliau sendiri itu mempraktekkan integrasi ilmu ya. Gimana disebut sebagai orang yang membuat ilmu jadi dualistis? Kan banyak orang yang begitu. Antara kritik orang kepada Imam Ghazali adalah beliaulah yang bertanggung jawab membuat umat Islam ini itu terbelah dua. Ilmu agama yang penting dipelajari karena ini untuk kehidupan akhirat, dan ke ilmu-ilmu umum yang itu nggak penting. Itu nggak benar sama sekali. Dari mana orang kok bisa punya pandangan seperti itu? Kalau jenengan baca kitab Ihya bagian juz pertama mengenai Kitabul Ilm, di sana beliau menerangkan bahwa ilmu itu secara faktual terbagi dua, ya kan? Ada al-ulum, itu istilah beliau, al-ulumus syar'iyyah, ilmu-ilmu yang bersifat wahyu, ya, sumbernya wahyu, ilmu agama, dan al-ulumul aqliyah, ilmu-ilmu akal, ilmu-ilmu rasional yang sumbernya rasio, nalar dan pengalaman, tajribah, bukti-bukti empiris, ya. Nah, beliau hanya mengatakan ilmu itu jenisnya dua. Ya kayak sekarang kita mengatakan ilmu itu ada ilmu sosial, ada ilmu eksakta. Ilmu eksakta ada ilmu alam, ada ilmu fisika, ada biologi, ada kimia dan seterusnya. Itu kan hanya pembagian deskriptif, bukan membelah-belah ilmu jadi, ya memang secara deskriptif, secara faktual ilmu itu kan terbagi-bagi dalam beberapa bagian. Ilmu agama ada ilmu alat, nahwu, shorof, ada ilmu tafsir, hadis, fikih, kalam, tasawuf dan seterusnya. Ya memang nyatanya ilmu itu terbagi-bagi. Masa nggak boleh diterangkan begitu? Nah, cuma Al-Ghazali itu setelah membagi-bagi ilmu ini, al-ulumus syar'iyyah, al-ulumul aqliyah, beliau mengatakan bahwa ulum aqliyah seperti misalnya astronomi, matematika, ilmu mantik, logika, ilmu pertanian, kedokteran, ya, perdagangan dan nijaroh, pertukangan. Itu beliau menyebut itu semua ilmu-ilmu yang dasar-dasarnya fardu kifayah, harus dikuasai juga. Artinya kalau di sebuah masyarakat tidak ada seorang pun yang menguasai ilmu itu, semua orang dosa. Itu namanya fardu kifayah. Artinya tidak benar tuduhan bahwa Al-Ghazali itu meremehkan ilmu-ilmu akliyah, ilmu-ilmu rasional. Sama sekali enggak. Beliau mengatakan ilmu-ilmu ini fardu kifayah. Loh, kenapa kok tidak fardu ain? Kenapa fardu kifayah? Ya nggak mungkin fardu ain. Masa kedokteran itu fardu ain harus dikuasai semua orang? Kan nggak semua orang mampu sekolah kedokteran. Kalau dikatakan fardu ain, ya repot. Nggak semua orang mampu, nggak semua orang akalnya juga ke sana gitu. Tapi kalau ilmu-ilmu yang terkait dengan agama, ilmu wudhu, sholat, zakat, puasa, fardu ain, karena jenengan sebagai orang Islam harus melakukan itu semua. Kalau nggak punya ilmu itu, ya sama nggak bisa beribadah dengan benar. Karena itu ilmu-ilmu agama itu hukumnya fardu ain. Tapi tidak semua ilmu agama. Ya. Ilmu agama hanya dasar-dasar pokoknya. Dasar-dasar mengenai wudhu, sholat, puasa, zakat, haji itu ya. Tapi kalau renek-reneknya, ilmu mengenai renek-renek puasa, jual beli, itu sampai nggak perlu mengetahui itu semua. Kalau nggak menguasai juga nggak apa-apa. Kalau nggak tahu ya tinggal tanya ke seorang kiai aja kan beres ya. Tapi kalau bagaimana cara wudhu, wajib fardu ain, karena jenengan nggak bisa sholat kalau nggak wudhu. Bagaimana cara sholat, harus tahu fardu ain. Tapi kalau ilmu pertukangan, ya nggak mungkin fardu ain lah, ya kan?
Karena nggak semua orang tertarik pertukangan. Tapi kalau dalam sebuah masyarakat tidak ada seorang pun yang menguasai ilmu pertukangan, semua orang dosa. Karena kehidupan tidak akan bisa tegak kalau nggak ada pembagian kerja, ada division of labor. Ada yang ahli kedokteran, pertukangan, perdagangan, akuntansi, ada yang ahli bisnis, agriculture, macam-macam lah. Karena kehidupan manusia, masyarakat normal itu bisa terjadi kalau ada orang-orang yang menguasai bidang-bidang ini. Jadi setelah seperti ini faktanya, nggak benar kalau dikatakan Al-Ghazali itu orang yang bertanggung jawab terhadap dualisme ilmu dalam Islam. Beliau hanya mengatakan ilmu terbagi-bagi, kemudian dikasih hukum masing-masing, dan beliau tidak meremehkan. Ya, karena kalau dualisme pengetahuan itu seolah-olah meremehkan ilmu yang bukan agama, sama sekali enggak. Nah, adapun orang Islam faktanya meremehkan ilmu-ilmu non-agama, itu bukan salahnya Al-Ghazali. Al-Ghazali faktanya nggak pernah meremehkan ilmu-ilmu non-agama kok. Baca saja kitab Ihya, langsung nggak benar sama sekali. Jadi yang salah bukan Al-Ghazali, yang salah adalah orang Islam sendiri yang malas belajar ilmu non-agama. Jadi jangan disalahkan Al-Ghazalinya. Makanya saya bilang Al-Ghazali ini dizolimi banyak orang, ya, karena dituduh macam-macam ini itu ya, biasalah orang besar itu kan begitu ya. Jadi sasaran tuduhan ya, itu kalau pohon makin tinggi ya anginnya yang besar sekali yang menerpa ya. Jadi sekali lagi Al-Ghazali itu kakinya dua, kembali kepada pokok masalah tadi ya. Al-Ghazali itu kakinya dua, ada di kaki kekiaian, ada kaki kecendekiawanan. Beliau ini seperti Ki Sa'al Mahfud, seperti Gus Dur dulu, seperti Ki Aliyafi, Profesor Quraish Shihab, ya gitulah, jadi kakinya dua. Ya. Apakah kalau kiai kakinya satu jelek? Enggak. Kita enggak perlu menjelekkan kiai yang kakinya satu. Kalau ada kiai kok ngertinya ilmu kitab tok, ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Ya. Memang ada harus kiai-kiai yang takhasusnya ya keahliannya di bidang kitab kuning, ya nggak apa-apa. Masa kita mengejek kiai yang hanya tahu kitab tok, ya nggak apa-apa ya. Mengetahuinya itu kok, kita butuh kiai yang seperti itu. Tapi kita juga butuh kiai yang kakinya dua ya. Seperti Al-Ghazali ini. Nah, karena Al-Ghazali itu kakinya dua, karena itu ketika beliau menjelaskan fenomena kenabian itu juga metodenya dua. Jadi ada metode rasional kecendekiawanan, ada metode tradisional kekiaian. Ya, mukjizat ya iya, tapi penjelasan rasional terhadap kenabian juga iya. Tapi kalau, nah ini yang penting, ini poin yang penting. Tapi jenengan tidak bisa memahami kenabian hanya murni melalui mukjizat. Harus didukung oleh bukti-bukti yang lain. Dengan begini, ya ini saya tekankan, ini untuk menolak anggapan-anggapan bahwa Al-Ghazali ini anti akal, anti rasio, anti intelektualisme, dan segala macam. Itu tujuan. Sekarang kita bisa melihat langsung di dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal di sini, beliau menggunakan metode yang rasional untuk menjelaskan fenomena kenabian. Cetok welo-welo di sini ya. Mukjizat tok tidak cukup. Kurang apa coba? Ya, sudah kita baca teksnya di sini. Mukjizat tok tidak cukup untuk memahami kenabian. Jenengan harus juga menggunakan metode yang rasional. Makanya saya selalu menekankan Al-Ghazali itu dizalimi karena beliau dituduh macam-macam yang itu tidak sesuai dengan fakta ya. Beliau dianggap anti rasio, enggak benar ya. Ini buktinya bahwa di dalam menjelaskan masalah kenabian beliau menggunakan dua metode langsung. Wataridu. Nah, ini kembali kepada masalah mukjizat lagi ya. Wataridu 'alaika as'ilatul mu'jizati. Fa idza kana mustanadu imanika kalaman mandzuman fi wajhi dalalatil mu'jizati fayanjazimu imanuka bi kalamin murattabin fi wajhil iskali wasyubhati 'alaiha.
Watari itu, dan kadang-kadang bisa muncul alaika terhadap engkau as'ilatul mu'jizati, masalah-masalah yang terkait dengan mukjizat. Ada orang mendebat tentang mukjizat, macam-macam. Karena kan nggak semua orang percaya mukjizat. Nah, kalau Anda menggunakan mukjizat sebagai fondasi dasar untuk mengimani kenabian, nanti ada orang nanya, apa betul ini mukjizat? Apa itu mukjizat? Ditanya begitu, itu namanya wataridu alaika. Faidha kana, maka jika ada mustanadu imanika, dasar imanmu, kalaman adalah omongan, adalah adalah susunan berupa omongan, manzuman yang disusun, yang dirangkai fi wajhi dalalati al-mu'jizati, di dalam cara untuk menunjukkan kenabian. Fayan jazimu, maka menjadi mantap, menjadi kuat, menjadi kokoh imanuka, imanmu bikalamin, dengan kalam, dengan ujaran, ya, murattabin yang disusun, fi wajhil iskali, di dalam arahnya, di dalam menghadapi keiskalan, syubhati dan syubhah dan pertanyaan-pertanyaan, alaiha, kepada mukjizat ini. Artinya apa? Ini penting sekali paragraf ini, ya. Jadi jenengan ini, jadi gini, kalau jenengan menerangkan kenabian murni hanya dengan mukjizat tok, nanti ada orang iskal, ya, orang tanya, mendebat kamu. Kalau kamu tidak punya kalamun manzumun, ya, kalamun manzumun, ada prosedur rasional berupa susunan argumen yang disusun, ada premis mayor, premis minor, kemudian ada natijah, ada konklusi, ya, ada kesimpulan, seperti dalam mantek itu, ya. Kalau jenengan tidak mendukung, mensupport, ya, menambahkan dalil rasional seperti ini terhadap mukjizat, sampean nggak akan bisa menjawab kalau ada orang iskal. Tapi kalau ketika di dalam wajhu dalalatil mu'jizah, ya, ketika mencoba menjelaskan mukjizat, ya, itu dengan cara dalil rasional, ada manteknya, ya, seperti tadi ini, seperti yang ditunjukkan oleh Al-Ghazali dalam kitab Al-Munqidh ini, ada susunan-susunan dalilnya, ya, ada prosedur penalarannya, ya, ya, seperti orang berhujjah itulah, ada omongannya, urut-urutannya begini, maka kesimpulannya begini. Itu namanya kalamun manzum, ya, kalamun murattab, ya. Nah, kalau sampean memahami mukjizat didukung dengan dalil yang ada kalamun manzumun seperti ini, ada susunan hujjah yang dirangkai secara tertib rasional seperti ini, maka nanti kalau ada wajhul iskal wasyubhah, ya, ada orang menyangkal mukjizat sebagai dalil kenabian, kamu bisa menjawab balik dengan argumen yang kalamun manzumun juga, kalamun murattab. Tapi kalau jenengan hanya mukjizat tok, ditanya, ini kenapa? Apa buktinya kalau ini mukjizat? Bagaimana cara menjadikan mukjizat sebagai bukti kenabian? Zaman diam aja pasti. Ya nggak tahu, pokoknya menurut ustadz saya begitu, ya udah selesai. Itu kata ustadz saya begitu, itu namanya taklid, ya. Itu namanya taklid, ya. Ya, saya udah percaya ustadz saja. Nah, karena sampean tidak diajari berhujjah dengan kalamun manzumun, dengan kalamun murattabun, nanti kalau ada orang iskal, ya nggak bisa menjawab dengan kalamun manzumun, kalamun murattabun, ya. Jadi kita diajak menjadi orang yang pinter, ya, oleh Al-Ghazali di sini, ya. Nggak hanya percaya saja, tapi ada dasar rasionalnya. Ini teman-teman semua menunjukkan bahwa, ya, tidak seperti tuduhan sebagian orang-orang yang benci agama, ya. Akhir-akhir ini kan banyak orang yang nyinyir pada agama, dianggap kalau orang sudah beragama itu berarti akalnya tidak jalan. Langsung kalau sudah beragama akalnya istirahat, diparkir di garasi. Karena ada orang yang berpandangan begitu. Ya memang ada faktanya, ada beberapa, mungkin juga banyak malah orang beragama yang begitu beragama udah langsung
nggak menggunakan akal, bahkan memusuhi akal. Ada, kita nggak menolak itu, ada itu ya. Faktanya memang begitu. Ya justru itulah kita sebagai orang Islam, apalagi kepada murid-murid Al-Ghazali yang ngaji online ini, jenengan ini semua ya, saya termasuk, jenengan semua dengan ngaji Al-Munqidh, dengan ngaji kitab Ihya, ini semua jenengan secara tidak langsung menjadi muridnya Imam Ghazali. Nah, kalau jenengan menjadi muridnya Imam Ghazali, cirinya Al-Ghazali adalah ketika beragama itu tidak memarkir akal, tidak mengistirahatkan pikiran, karena justru beragama itu harus didasari dengan pikiran, dengan nalar, dengan akal. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali di sini ini sebetulnya menunjukkan bahwa beragama itu ya memang dengan sendirinya harus menyertakan nalar, karena kalau nggak bisa. Jadi beragama dan bernalar itu jadi satu. Bernalar tok nggak bisa, jelas nggak bisa ya, keterangannya panjang, pokoknya nggak bisa lah. Tapi beragama tok juga nggak bisa, harus dua-duanya, beragama didukung dengan nalar. Inilah jalan Ghazalian ya, jalan Ghazalian. Inilah paradigma Ghazalian. Sebetulnya ini cara berpikir di dalam akidah Asy'ariyah ya, akidahnya umat Islam Sunni yang sebagian besar di dunia ya sekarang. Jadi umat Sunni, umat Islam itu kan di dunia secara garis besar kan terbagi dua ya. Ada yang Sunni, ini mayoritas, ada yang Syiah, ini minoritas. Ini penting saya katakan ya, dua-duanya ini umat Islam. Baik Sunni maupun Syiah, dua-duanya umat Islam. Kita nggak boleh menganggap orang Syiah bukan Islam ya. Ya kita beda dengan mereka nggak apa-apa, namanya beda biasa lah. Nah, umat Sunni itu sebagian besar mengikuti akidah namanya akidah Asy'ariyah dan akidah Maturidiyah. Antara dua ini ya. Kalau yang mengikuti madhab Syafi'i dan madhab Maliki itu biasanya akidahnya Asy'ariyah. Makanya kalau di Indonesia, Asia Tenggara, kemudian di daerah Maroko, Aljazair, Maroko, Tunisia, Libya, sebagian Mesir, yang mereka ini umat Islam di sana mazhabnya dalam bidang fikih itu mazhab Maliki. Itu juga sebagian besar mengikuti akidah Asy'ariyah. Karena itu penulis matan-matan dalam akidah Asy'ariyah itu sebagian adalah orang-orang mazhab Maliki. Misalnya Imam Sanusi ya. Imam Sanusi yang risalahnya terkenal Risalah As-Sanusiyah itu mazhabnya Maliki ya. Nah, umat Islam yang mengikuti mazhab Hanafi ya, itu mazhab yang diikuti sebagian besar di India, Pakistan, Afghanistan, Asia Tengah ya. Uzbekistan, Tajikistan, dulu Bosnia ya, Herzegovina, sampai sekarang masih orang-orang Bosnia yang muslim itu mazhabnya Hanafi. Turki ya. Jadi itu semua daerah-daerah yang mengikuti mazhab Hanafi. Nah, yang mengikuti mazhab Hanafi itu sebagian besar mereka mengikuti akidah Maturidiyah ya. Yaitu akidah yang disusun oleh Imam Al-Maturidi ya. Dua ini ya. Jadi kalau kita di Indonesia, umat Islam ini sebagian besar mengikuti akidah Asy'ariyah ya. Nah, umat Islam yang mengikuti mazhab Hambali ya, itu memang mereka beda akidahnya. Nah, kalau yang perkembangan belakangan ya mereka ini akidahnya adalah akidah Ibnu Taimiyah ya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu yang sekarang kalau di Saudi Arabia menjadi akidah Wahabiyah ya. Mereka ini Islam juga, jangan dianggap tidak Islam ya. Wahabi itu Islam, Sunni ya. Cuma memang akidahnya tidak akidah Asy'ariyah. Nah, kita orang NU, orang Islam pada umumnya lah ya di Asia Tenggara ini itu umumnya ya akidahnya Asy'ariyah ya. Nah, akidah Asy'ariyah dan akidah Maturidiyah itu salah satu ciri pokoknya seperti dipraktekkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Munqidh ini adalah ketika beragama menggunakan dua pendekatan ini, pendekatan wahyu dan pendekatan rasional ya.
Falyakun, maka hendaklah ada mithlu hadhil khawariki, hal-hal yang melawan hukum alam ini, khariqul adah ini, yaitu mukjizat maksudnya. Ihdad dalaili adalah sebagai salah satu dalil, wal qara'ini dan qarina dan bukti, fi jumlati nazarika, di dalam keseluruhan penalaran atau penalaran kamu, dalam refleksi kamu. Artinya dalil mukjizat itu jangan kamu jadikan seluruh fondasi untuk membuktikan kenabian. Hanya ihdad dalail, salah satu dalil saja. Di dalam fi jumlati nazarika, dalam keseluruhan proses kamu berdalil, berhujjah, berargumentasi mengenai kenabian. Hatta yahsula, sehingga terjadilah, muncullah laka bagimu ilmu daruriyun yang bersifat darurat, ya. La yumkinuka, yang tidak akan mungkin kepada kamu zikru mustanadihi, menyebutkan dasarnya ilmu daruri ini alat ta'yini secara spesifik. Jadi tadi kan dikatakan mukjizat itu salah satu saja, tapi harus didukung oleh bukti-bukti yang lain. Ada bukti rasional, bukti nalar, bukti berupa pengalaman langsung, hadis-hadis Kanjeng Nabi. Ini nggak mungkin ini kalau nggak dikatakan oleh Nabi misalnya. Dari sekian ribu hadis yang diajarkan Kanjeng Nabi, dari sekian ajaran-ajaran kebaikan Kanjeng Nabi, dari perilaku Kanjeng Nabi, dari pengaruh sejarah perubahan besar yang menimbulkan peradaban dari ajaran Kanjeng Nabi. Jadi kalau ingin membuktikan seorang itu Nabi, itu dalilnya itu kompleks, ya. Ada sejarah, ada ajaran, ada teks, ada mukjizat, ada bukti rasional, sehingga ketika kamu teliti ini semua, ya, itu setelah sampean punya dalil yang beragam ini, akhirnya timbullah kesimpulan ilmu daruriyun. Oh iya, ini Nabi, ini nggak mungkin tidak. Jadi muncul ilmu daruriyun, ilmu yang yakin sekali, yang nggak bisa ditolak. Tapi kalau jenengan disuruh menyebut satu persatu, dalil mana yang membuat kamu yakin seorang ini Nabi, itu kamu nggak bisa. Nggak bisa. Oh bagian ini enggak, karena ya kesemuanya, ya itu samalah dengan orang kalau jenengan ditanya, sampean kenapa kok cinta orang itu, gitu. Apa karena hidungnya, karena batuknya, karena nggak bisa. Yang namanya cinta orang itu ya holistik, keseluruhan, ya. Kalau disuruh menyebutkan mana sih bagian persisnya pada orang itu yang membuat kamu jatuh kelepek-kelepek, itu bagian mananya, nggak bisa, ya. Dalam teori psikologi itu disebut dengan Gestalt, ya. Gestalt itu ya keseluruhan, ya, keseluruhan. Kalau disuruh bilang mana yang cantik itu mana, nggak bisa. Ya cantik itu ya keseluruhan. Nabi itu bagian mana yang bikin kamu percaya yang bikin kamu percaya ini Nabi itu mananya? Nggak bisa. Nyebut satu-satu nggak bisa. Mukjizat tok nggak bisa. Dalil rasional tok nggak bisa. Atau hadis-hadis tok nggak bisa. Keseluruhannya, Gestalt, ya, kesemuanya, ya. Kalladzi, seperti orang yukhbiru yang memberi kabar hu kepada alladzi, orang ini jama'atun sekelompok orang, bi khabarin tentang suatu berita, mutawatirin yang mutawatir, yang berita yang diberitakan banyak orang sehingga nggak mungkin bohong, ya. La yumkinu, maka tidak mungkin hu kepada orang ini an yadhkura, untuk menyebutkan orang ini annal yakina, sesungguhnya keyakinan atas berita itu mustafatun, itu diperoleh min qauli wahidin, dari ucapan atau dari berita satu orang muayyanin yang tertentu. Jadi dengan dikasih berita, yang membawa berita itu banyak orang, sampai akhirnya jenengan yakin kalau berita ini benar. Terus ditanya, sampean kenapa kok yakin ini berita ini benar itu? Kabar dari orang yang mana yang membuat kamu percaya bahwa berita ini benar? Itu nggak bisa. Ya berita yang diberitakan seluruh orang-orang itulah yang menimbulkan saya yakin ini berita ini benar itu. Kalau disuruh menyebut mana satu sumber yang bikin kamu yakin, itu nggak bisa, ya. Itu namanya Gestalt, ya, keseluruhan.
Bal min haitsu la yadri. Bahkan ya, kamu yakin berita ini benar, ini bal min haitsu la yadri. Bahkan dari arah tidak mengerti orang ini, wala yakhruju, dan tidak keluar ya. Orang ini ya, an jumlati dzalika, dari keseluruhan berita tadi, wala bitayyinil ahadi, dan tidak dengan cara menentukan satu persatu orang yang kasih berita. Ya. Orang ini nggak ngerti bagian berita orang yang mana. Jadi misalnya ada 1.000 orang memberitakan satu hal ya, berita A ya. Sehingga akhirnya dengan yakin berita A ini benar. Tapi kalau 1.000 orang ini, mana dari mereka yang paling membuat sampean yakin kalau berita A ini itu benar? Itu nggak bisa disuruh menentukan satu orang itu. Ya, penjumlahan dari seluruh 1.000 orang yang memberitakan hal yang sama inilah yang membuat saya yakin ya. Jadi keyakinan timbul karena keseluruhan, bukan karena dari bagian-bagian ya. Fahada, maka inilah huwa adalah al-imanu, iman al-ilmiyu yang bersifat ilmu, al-qawiyu yang kuat. Ini kata kunci ya, al-imanul ilmiyu. Ini kata kunci penting banget. Ini adalah takeaway ya, informasi yang bisa jenengan dapatkan malam ini ya dari Al-Ghazali. Al-imanul ilmiyu, iman yang berdasarkan ilmu. Tidak hanya al-iman tok ya, al-imanul ilmiyu ya. Al-qawiyu yang kuat, karena iman ini didasari oleh rasio, oleh akal, oleh penalaran, jadinya qawi, dia kuat ya. Wa amma dzauqu, adapun intuisi, rasa ya. Fahuwa, maka rasa ini ya, kal musyahadati, adalah seperti menyaksikan, wal akhdhi, dan memegang, bil yadi, dengan tangan. Rasa itu ya sampean ya rasa. Mangan bakso enak, rasa itu kan. Kalau ditanya bagian bakso yang enak itu mananya ya, apakah baksonya, kuahnya atau nggak bisa ya, enak keseluruhannya, itu nggak bisa suruh sama menentukan secara spesifik ini yang enak itu ininya ya. Ya kadang-kadang bisa juga sih, oh baksonya enak tapi kuahnya kurang enak, ada yang begitu tuh ada. Tapi kalau ada bakso kok yang enak baksonya tok, kuahnya enggak, ya namanya enggak enak bakso itu. Namanya bakso itu kan ya penjumlahan keseluruhan dari bakso, kuah, ada bumbu, ada mungkin juga jenis mangkoknya, warungnya seperti apa, suasana. Jadi namanya enak itu kompleks, rumit ya, unsur-unsurnya banyak. Wala yu'khadhu, dan tidak diambil ya, tidak dijadikan sebagai dalil dzauq ini illa fi tariqis sufiyati, kecuali di dalam jalannya orang sufi-sufi. Jadi kalau jalan yang normal ya, bukan sufi yang di luar tasawuf, itu menggunakan jalur tadi itu, tajribah dan penalaran melalui akal ya, ilmu ya. Jadi kalau jenengan ingin membuktikan kenabian ya melalui jalan yang di luar tasawuf, itu ya jalannya melalui tadi itu ya, pengalaman, bukti-bukti historis, atau melalui penalaran. Nah, kalau orang tasawuf menggunakan bukti tambahan. Kenapa jenengan kok ngerti kalau ini nabi? Kalau jenengan sufi, karena ada intuisi, ada hubungan batin ya. Makanya ada orang yang yakin misalnya ya, kitab Ihya itu kan di dalamnya itu kan banyak hadis-hadis dhaif itu kan, bahkan palsu. Ya kalau memakai standar ilmu biasa ya betul, ini hadis dhaif, ini palsu. Tapi kalau yang sufi itu lain, menggunakan jalannya itu. Orang-orang sufi percaya
bahwa ya sesuai dengan kisah-kisah yang beredar ya, Al-Ghazali itu sebelum merilis kitab Ihya ke publik itu ya, itu beliau itu ketemu Kanjeng Nabi dan seperti pengarang menyerahkan naskah ke penerbit gitu. Kanjeng Nabi, ini saya ngarang kitab niki, monggo dipun pirsani dilihat ya. Nabi ridho, oh bagus, dah langsung diajarkan, dirilis ke publik. Artinya apa? Sudah ada fiat ya, kalau bahasa orang Katolik itu fiat, ada persetujuan langsung dari Kanjeng Nabi. Artinya kalau Kanjeng Nabi sudah menyetujui itu berarti seluruh hadis di situ benar. Memang menurut standar hadis biasa, ilmu rijalul hadis, ini hadis dhaif atau maudhu ya. Ya tapi kalau jenengan tidak memahami atau tidak pernah mengalami pengalaman kesufian, ya nggak percaya. Iya nggak apa-apa, wong percaya kepada pengalaman atau dzauq itu nggak wajib kok. Yang wajib ya yang standar itu jenengan iman kepada Nabi, kepada ajaran-ajarannya, udah selesai. Tapi kalau jenengan mengikuti jalan sufi, ada dalil tambahan ya, yaitu az-dzauq. Tapi dalil ini nggak semua orang punya akses ya, nggak punya akses semua orang. Ada orang-orang yang nggak punya akses kepada dalil ini karena nggak punya pengalaman mengenai itu. Fahadzal qadru, maka dosis ini, maka kadar ini min hakikatin nubuwati, berupa keterangan mengenai hakikatnya kenabian, kafin cukup, fil gharati, di dalam tujuan, alladzi aqsidu, yang menuju aku, memaksudkan aku kepada gharat al-ana sekarang, wa sa'adzkuru, dan akan menyebutkan, menerangkan aku, wajhal hajati, bukti atau arahnya atau alasan kebutuhan ila dzikri, kepada menyebutkan ini semua. Kenapa kok Al-Ghazali membahas soal kenabian di dalam tengah-tengah mengenai pencarian beliau terhadap kebenaran itu, apa nanti akan dijelaskan ya. Dengan begini selesailah bab mengenai soal kenabian ya. Kita masuk kepada tadi ini bab tentang kenabian itu kayak selingan ya, kayak intermezzo ya. Sekarang kembali ke laptop, nanti akan kembali ke pembahasan pokok cerita tentang autobiografi Al-Ghazali ya. Nah, nanti bab berikutnya Al-Ghazali akan cerita setelah beliau meninggalkan kota Baghdad, meninggalkan jabatannya, pekerjaannya, profesinya sebagai profesor segala macam. Nah, sekarang beliau akan menjelaskan kenapa kok setelah menjalani masa-masa puasa, menjalani masa-masa momen negatif, kalau istilah yang saya pakai dalam tulisan kemarin tuh, menjalani momen negatif, puasa dulu, meditasi, uzlah sekian tahun, setelah itu balik ngajar lagi. Jadi selama sekian tahun berhenti ngajar total ya, total. Lalu Al-Ghazali balik ngajar lagi. Kenapa itu? Nah, itu nanti akan dijelaskan di bab berikutnya. Sekian ngaji Al-Munqidh, nanti kita teruskan ya. Dan untuk itu ganti kaos dulu. Ini kaos Cak Masykuruddin ya. Nah, ada kaos kedua yang dibikin oleh Mas Ghafir ya. Mas Ghafir ini, Mas Ghafir dan teman-teman di Purbalingga ya, dan juga teman-teman yang lain yang ikut bekerja keras untuk membuat kaos. Terima kasih ya. Salut kepada teman-temannya Mas Ghafir di Purbalingga ya. Sekarang saya mau ganti kaos, ganti kostum. Kalau kata Mbak Nurul Agustina, ini kayak pengantin Betawi. Ada sesi ganti kostum. Sebentar ya.
Nah, sekarang kita pakai kaosnya Mas Gofir ya, yang ada gambarnya Mbak Admin ini. Nah, gambarnya Mbak Admin ini muncul di kaos ini karena usulannya Mbak Nurul Agustina ya. Jadi terima kasih kepada Mbak Nurul yang gender awareness-nya sangat tinggi sekali. Terima kasih. Mari kita ngaji kitab Ihya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibi maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Ihya halaman 1006 ya. Kita membahas masih tentang afatul lisan ya. Ini kitab afatul lisan, kitab tentang bagaimana mengendalikan mulut kita, atau kalau sekarang di era medsos ya, mengendalikan jari kita ini jari satu. Ya jari satu aja ini, jari apa namanya? Jari telunjuk ini ya. Telunjuk atau jempol. Inilah yang membuat gara-gara di dunia sekarang ini ya, anggota badan yang satu ini saja ya, itu yang bikin ribut di mana-mana itu ya. Nah, mengendalikan mulut dan mengendalikan jari itu adalah merupakan cara kita meningkatkan makom rohani kita ya. Ini kalau dalam bahasa sufi ya, ini jalan spiritual ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal mujadalatu ya, ini adalah afat atau bahaya mulut yang keberapa, keempat kalau tidak salah ya. Itu adalah al-mira' wal mujadalah ya, ngengkel, ngototan, debat kusir dan seterusnya ya. Nah, wa ammal mujadalatu, adapun mujadalah, apa itu mujadalah itu? Fa ibaratun, maka ini merupakan bentuk ya, merupakan artikulasi ya, an qasdi ifhamil ghairi, dari berniat untuk mengalahkan orang lain, wa ta'jizi, dan melemahkan orang lain, melemahkan pendapatnya maksudnya, wa tanqisi, dan mengurangi atau merendahkan ya, al-ghair fil qadhi, dengan cara mengkritik, dengan cara mencacat ya, fi kalami, di dalam omongannya al-ghair ini, wa nisbati, dan menisbahkan mengatribusikan ya kalam ini ilal khusuri, kepada kekurangan, wal jahli, dan kebodohan, fi, di dalam al-kalam ini ya. Jadi yang disebut dengan mujadalah itu intinya adalah ya, kalau yang pertama kan al-mira ya, kalau al-mira itu adalah kullu tiradin, pokoknya. Jadi al-mira itu lebih umum ya. Al-mira artinya pokoknya segala bentuk sampean nyangkal pendapat orang lain, itu namanya al-mira. Ada orang ngomong terus sampean sangkal, sampean debat, sampean nyinyirin ya. Jadi al-mira itu bentuk yang lebih generik ya, lebih umum. Nah, al-mujadalah spesifik, jenengan nyanggah orang lain tapi dengan tujuan untuk menunjukkan kelemahan pendapat orang itu, menjatuhkan pendapat orang itu ya. Ifham ya, ifham itu adalah yaitu membuat orang jadi diem ya, diem karena pendapatnya kamu anggap salah, terus kamu sangkal supaya orang itu diem, nggak mampu menjawab balik. Itu namanya al-mujadalah. Wa ayatu dzalika, dan bukti-bukti dari mujadalah ini adalah an yakuna, ada tambihuhu, mengingatkannya al-ghair ini ya, lil haqqi, kepada kebenaran, min jihatin ukhra, dari arah yang lain ya,
makruhatin ya, min jihatin adalah dari arah ukhra yang lain, makruhatin yang dibenci. Indal mujadili bagi orang yang mendebat ya. Bihaitsu an yakuna atau indal mujadali, jadi menurut orang yang didebat ya. Jadi intinya mujadalah itu adalah sampean mengingatkan, memang salah pendapat orang itu, tapi cara jenengan itu mengingatkan atau nyanggah pendapat orang yang sampean anggap salah itu melalui cara yang membuat cara yang nggak disukai oleh orang itu, atau nggak disukai oleh jenengan sendiri. Kalau jenengan disanggah seperti itu, sampean nggak suka juga ya. Jadi ini sebenarnya soal cara ya. Mujadalah itu mungkin tujuannya benar tapi caranya salah. Itu yang dilarang dalam agama, yaitu bihaitsu an yakuna, sekiranya ada huwa ya, apa itu huwa, mana tadi itu bihaitsu, oh ini kalau di dalam kitab ini bihaitsu ya. Kalau di dalam edisi dari Ibnu Hazm yuhibbu ya. Yuhibbu. Saya lebih suka yang edisi Ibnu Hazm ini ya. Yuhibbu an yakuna huwal muzhiru lahu khata'an ya. Yuhibbu yang senang ya. Orang tadi itu yang mujadil tadi itu, orang yang mendebat ini, an yakuna ada orang ini, huwa orang ini, al muzhira, apa itu, yang menunjukkan orang ini lahu kepada al ghair ya, khotoan ya, khobarnya apa itu, khobarnya yakunu, khotoan adalah kesalahan ya. Yuhibbu an yakuna huwal muzhiru lahu khotoan ya. Liyubayyina, supaya menjelaskan, menunjukkan al-mujadil tadi itu bihi dengan mujadalahnya, dengan al-madhkur minal mujadalah, fadla nafsi, keunggulan diri orang itu, wa naqsa sahibihi, dan kekurangan temannya al-mujadil ini ya. Jadi orang yang mendebat itu kan begitu tujuannya kan. Jadi orang itu kepingin menunjukkan kesalahan lawan debatnya sekaligus mengangkat dirinya. Itulah inti mujadalah itu begitu ya. Jadi merendahkan orang lain, meninggikan diri. Ada yang loncat ya? Kata ajangan Nabi ada yang loncat. Yuhibbu ayyakun. Iya tadi itu betul. Kalau edisi Ibnu Hazm ya, tadi yang saya baca adalah edisi yang Syarah Ihya ya. Tapi edisi Ibnu Hazm yang saya anggap lebih tepat ini. Yuhibbu an yakuna huwa ya al-muzhiru lahu khotoan. Jadi tadi itu maknanya adalah, jadi orang ini kepingin menunjukkan ini khotoan ini agak tricky karena mungkin kalau redaksinya adalah khotoahu mungkin lebih masuk akal ya. Jadi orang ini senang untuk menunjukkan kesalahannya orang yang didebat itu ya. Tapi kalau dibaca khotoan ini agak susah mengejrok atau mentarkibnya karena kalau dijadikan khobar dari kata kana itu maknanya kurang pas ya. Tapi kalau redaksinya adalah an yakuna huwal muzhiru lahu khotoahu, nah itu mungkin lebih enak. Maknanya adalah ya ciri mujadalah adalah yaitu orang suka menjelaskan kesalahan orang lain ya, apa itu, dan sekaligus meninggikan dirinya. Ya intinya ingin menggelembungkan ego sendiri. Itulah bahaya mujadalah itu ya. Makanya Al-Ghazali ini
Ini menarik perkembangan intelektual beliau ini ya. Dulunya beliau ini juga suka mujadalah waktu masih muda ya. Suka mujadalah ya. Sampai pernah mengalami masalah gara-gara suka mujadalahnya ini Al-Ghazali itu. Tapi begitu beliau sudah sepuh dan sudah menjalani uzlah menjadi orang sufi, beliau berubah total ya. Jadi makanya saya mengatakan Ihya itu kitab yang ditulis tidak ngarang-ngarang. Sebagian besar itu adalah berdasarkan pengalaman beliau sendiri sebetulnya ya. Wala najata, dan tidak ada keselamatan min hadza dari ini illa bisukuti, dengan cara diam. Angkul lima, diam dari segala sesuatu, layak samu, yang tidak akan jadi dosa orang ini dengan diam tadi itu. Lausa kata ya, jika orang ini diam anhu dari dari ma tadi, dari kulima itu. Pokoknya intinya kalau sesuatu itu jenengan diamkan tidak membuat jenengan dosa, udahlah diamkan saja, nggak usah diurus-urus panjang gitu loh. Ya memang orang itu pendapatnya salah ya, ada kekeliruan, tapi ya sudahlah, ya mau gimana lagi ya. Ya termasuk kasus terakhir ini penting saya highlight ya. Kasus terakhir ada, saya nggak sebut namanya, yang lagi viral di medsos. Ada seorang yang disebut ustadz dan bacaan Qur'annya kurang pas ya. Dulu pernah ada seorang ustadz juga yang nulis Arab keliru, ya memang keliru itu ya kita ingatkan, tapi ya caranya ingatan ya yang baik ya, nggak usah dijadikan bahan ejekan itu kan. Ya tapi juga jangan dibiarkan juga, karena kalau dibiarkan nanti kesalahan ini berbahaya, karena akan membuat orang punya kesan bahwa dia ustadz yang, karena ustadz seolah-olah apa yang dikatakan pasti benar semua. Ya itu nggak boleh juga. Jadi dalam hal ini kita nggak bisa diam memang, karena kalau diam kita malah dosa, karena ini masalah yang prinsipil ya. Baca Quran dengan tajwid yang benar itu kan penting. Kalau jenengan baca Quran tajwidnya salah terus nggak boleh diingatkan, terus gunanya ngaji tajwid untuk apa ya? Ya gunanya tajwid ya kalau ada yang salah ya diluruskan, tapi cara melurus, nah ini yang saya nggak setuju ya. Sebagian teman-teman ada yang ngejek terus dijadikan bahan untuk bully, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Jangan trolling itu. Nah ini intinya ya, pelajaran Ihya yang bagian ini intinya adalah zero tolerance ya, to trolling ya, atau for trolling. Nggak boleh ngetrol itu artinya itu loh, wah, orang suka nyerang orang lain dengan cara yang menjengkelkan sekali. Pokoknya apapun yang dikatakan orang lain diserangi terus, itu namanya trolling. Itu nggak boleh itu. Wa amal ba'itsu, adapun sesuatu yang mendorong ala hadza, terhadap hal ini ya. Kenapa orang kok suka miraq dan mujadalah? Fahuwa, maka al-ba'its ini at-tarafu adalah merasa bangga, merasa tinggi ya, biidharil ilmi, dengan cara menunjukkan pengetahuan dia, wal fadli, dan keunggulan dia, wat tahajjumi ya, atau wat tahajjumu ya, at-tarafu wat tahajjumu, dan menyerang alal ghairi, terhadap orang lain, biidhari naksi, dengan cara menunjukkan kekurangan dia. Itulah motivasinya orang mujadalah itu. Tarafu dan tahajjum itu istilah kunci dua ini ya. Tarafu dan tahajjum. Tinggi hati, tapi tinggi hati langsung akibatnya agresif, menyerang orang lain. Wahuma, dan dua-dua halnya ini, tarafu dan tahajjum, adalah syahwatani ya, ini dua syahwat ya, batinatani, yang bersifat tersembunyi, lin nafsi, bagi nafsu jiwa, qawiyatani, yang kuat syahwat ini, laha, bagi nafsu. Syahwat sebetulnya. Jadi mujadalah itu syahwat nafsu.
seolah-olah, wah itu kan tujuannya untuk membela agama, tapi sejatinya adalah hawa nafsu di situ. Sejatinya itu adalah hawa nafsu. Amma izharul fadli, adapun menunjukkan keunggulan diri, ya, fahuwa, maka izharul fadli ini adalah min qabili tazkiyatin nafsi, adalah salah satu bentuk dari tazkiyatun nafas, yaitu menganggap diri bersih, sok suci. Itu tazkiyatun nafas. Itu dalam agama, nggih, teman-teman semua, ya, kita itu dilarang untuk sok suci. Itu benar. Di Quran, Allah berfirman, ya, dalam ini surat ayat yang terkenal sekali, ya, fala tuzakku anfusakum, ya, fala tuzakku anfusakum. Jadi kan nggak boleh itu merasa diri itu bersih gitu, ya, membersihkan diri kamu semua, itu nggak boleh. Artinya fala tuzakku anfusakum itu bukan berarti kamu tidak boleh melakukan kegiatan tazkiyatun nafas, enggak, membersihkan diri. Tazkiyatun nafsi itu perintah agama, tapi fala tuzakku anfusakum, jangan menganggap diri kamu itu bersih, mengungguli yang lain seolah-olah paling suci, itu yang nggak boleh, ya. Nah, mujadalah yang motivasinya tadi itu tarafu', ya, merasa tinggi dan unggul, ya, itu bagian dari tazkiyatun nafas yang dilarang dalam agama. Wahia, dan tazkiyatun nafas ini adalah mim muqtada ma, salah satu tuntutan atau konsekuensi sesuatu fil abdi, dan di dalam seorang hamba, min tuhyanin atau min tuhyani da'wal uluwi, dari kebablasannya mengklaim atau mendakwa ngaku tinggi, wal kibriyai, dan kibria, sombong, ya, pongah, ya. Wahia, dan apa ini, kibria ini, ya, atau da'wal ulu wal kibria, ya, min sifatir rububiyati, salah satu sifat-sifat ketuhanan. Nggak boleh. Yang boleh sombong itu hanya Allah, ya, hamba tidak boleh. Loh, kok Tuhan sombong? Kan sombong jelek. Bukan begitu. Tuhan itu karena sifat keagungannya layak dia itu sombong, ya. Karena Tuhan cuma satu. Ya, karena Tuhan itu tunggal, dia memiliki kesempurnaan dalam segala sifat. Karena itu sombong, layak sombong. Bahkan sudah seharusnya kibria. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardh, ya. Allah itu punya sifat kibria, punya sifat kibria itu kayak, ya, ini bukan berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya, tapi kalau dibuat analogi, kibria itu kayak apa itu, burung merak yang waktu sayapnya mekar itu, wah, lagi angga itu kan, itu kibria, itu begitu itu. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardh, Allah itu punya sifat itu agung, angga, ya, baik di atas maupun di bawah, ya. Nah, kalau manusia itu kibria, sombong, itu bahaya. Karena manusia, pertama, manusia itu nggak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya, nggak layak manusia sombong. Kedua, kalau jenengan sombong, itu pasti akan nyenggol orang lain. Karena manusia itu banyak, sampean kalau sombong, itu pasti akan melukai orang lain. Kalau Allah cuma satu, nggak mungkin ada Tuhan yang lain dilukai. Tapi kalau jenengan karena makhluk itu banyak, jenengan sombong, pasti ada orang terganggu. Kesombongan seseorang itu pasti ada korbannya. Korbannya siapa? Ya, orang lain. Karena kalau jenengan lihat orang sombong, itu jenengan pasti sakit hati. Minimal nggak nyaman lah, ini orang kok tengil banget gitu, kira-kira gitu, ya. Nggak menarik itu. Jadi kesombongan pasti ada akibat sosialnya, yaitu melukai orang lain. Wa amma tangkisul akhari, adapun mengurangi atau merendahkan orang lain, fahuwa, maka tangkis adalah min muqtada taba'is sabu'iyati, adalah konsekuensi dari sifat kebinatangan, kebuasan, ya, kebinatang buasan atau kebuasannya binatang, ya.
merendahkan orang lain itu kan wataknya binatang buas kan, singa atau harimau yang liar di hutan itu kan begitu. Salah satu cara untuk menunjukkan ketinggian status dia adalah dengan cara dia predating, menjadi predator untuk menerkam binatang lain ya. Itulah, jadi kalau ada orang kok mujadalah terus tujuannya itu ngenyek orang lain, merendahkan pendapat orang lain, sebetulnya yang sedang beroperasi pada orang-orang itu adalah sabu'iyah. Dia sedang menjadi binatang buas gitu ya. Fa'innahu, maka sesungguhnya tabu'us sabu'iyah. Apa sih ciri-cirinya binatang buas itu? Adalah ya, sifat-sifat kebuasan itu adalah salah satu konsekuensinya an yumazziko, untuk merobek-robek ya, tabu'us sabu'iyah ghairahu, kepada selain binatang buas ya, sabu' ya, wa yaksima, dan menghancurkan. Al-qasim itu adalah artinya sesuatu yang menghancurkan ya. Tabu'us sabu'iyah hu kepada al-ghair ya, hu kepada al-ghair ya, wa yasdumahu ya, dan menabrak tabu'us sabu'iyah hu kepada orang lain al-ghair, wa yu'dhiya, dan menyakiti tabu'us sabu'iyah hu kepada al-ghair. Itulah sifat-sifat kebinatangan ya, sifat-sifat kebuasan itu destruktif ya. Wahatani, dan dua sifat tadi itu, yaitu sifat tazkiyatun nafas dan tangkisul akhar ya, tarafu' dan tahajjum tadi itu, sifatani adalah dua sifat madmumatani yang tercela, muhlikatani yang merusak dua-duanya. Wa innama qawwat huma ya, wa innama qawwat, dan sesungguhnya membuat menjadi kokoh, kuat huma kepada sifatani, al-mira'u, tindakan tadi itu al-mira' ya, debat kusir, wal jidalu, dan jidal. Jadi jidal dan mira' itu memperkuat sifat-sifat kebuasan ini. Ngeri ya. Ini pembahasan ini relevan bagi era digital sekarang ya. Makanya saya selalu bilang ya, ya memang teknologi sekarang itu majunya luar biasa. Saya kagum sekali, karena saya ini orang yang kakinya dua. Saya pernah ngalami zaman trik mesin ketik brother yang ketak-ketok yang kalau sudah di ujung krek gitu, kalau salah dikasih tip X bully apa. Saya pernah ngalami zaman mesin ketik brother, sampai ngalami zaman komputer dari yang pakai OS berupa DOS yang disketnya gede itu, sampai disket kecil, sampai OS-nya Windows, sampai Mac, sampai sekarang flash disk, sampai sekarang era internet. Kalau jenengan pernah ngalami zaman ini semua, itu takjub luar biasa ya. Dari mesin ketik, komputer sederhana, sampai komputer yang kecil sekali sekarang murah banget, sampai teknologi memori yang canggih sekali, yang satu stick isinya bisa 64 GB, itu nggak terbayangkan. Jenengan dulu disket yang paling keren dulu itu cuma berapa? 1,5 mega. Itu disket segini itu yang kecil itu 1,6 mega atau berapa. Sekarang disket yang lebih kecil itu 64 giga. Bahkan sekarang ada yang sudah sampai 256 mega ya. Nah, ini mengagumkan. Teknologi ini mengagumkan. Tapi itu teknologi. Teknologi itu teknologi itu penting ya, teknologi itu penting. Tapi teknologi itu sepenting-pentingnya teknologi ini
perhatikan ya, sepenting-pentingnya teknologi itu semuanya adalah wasilah. Itu semua adalah barang zahir. Barang zahir seperti teknologi ini perkembangannya itu cepat sekali. Tetapi manusia itu batinnya itu nggak berubah. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang tuh ya begitu itu. Ya ada kebencian, ada kesombongan, ada iri hati, ada hasud, ada putus asa, ada harapan, ada optimisme, ada pesimisme, ada euforia, ada bunga sampai kebablasan, ada sedih banget sampai ada apa namanya yang orang yang dari sedih jadi gembira sekali Pak, bipolar ya. Jadi terus begitu itu sama. Walaupun jenengan pakai teknologi Android, teknologi apa itu Apple yang paling canggih sekalipun ya, tapi isi dalamnya manusia itu sama. Bahkan dengan teknologi yang makin canggih ini, sifat-sifat buruk dalam diri manusia, termasuk ini tabu'us sabu'iyah ini ya, sifat-sifat kebinatangan jadi lebih gede sekali. Jadi teknologi itu justru magnifying. Apa magnifying itu apa ya? Memperbesar ya. Ini anak saya Billy ini ikut ngaji malam ini. Yang anak pertama Mas Ben lagi sibuk ngurusi perkuliahan ya. Mas Billy kalau lagi nggak ada kesibukan kuliah tak suruh ikut ngaji Ihya ya anak-anak saya. Jadi teknologi itu magnifier, memperbesar sifat-sifat buruk manusia. Jenengan dulu manusia itu guys, sebelum era teknologi canggih ini, ya sifat-sifat buruk dalam dirinya ada, tapi dampaknya terbatas. Begitu ada teknologi, sifat-sifat destruktif manusia, termasuk al-mira' wal jidal ini, makin destruktif. Makin destruktif. Makanya sekarang itu era disebut dengan era post-truth ya, era pasca kebenaran, itu kan sebetulnya sederhana aja ya, manusia itu begini ini. Manusia itu sukanya adalah ya hanya mau mendengarkan pendapat-pendapat yang dia cocok dengan pendapat dia, yang nggak cocok ya nggak mau diterima ya. Itulah manusia itu. Jadi jangan terkecoh dengan perkembangan teknologi. Penting teknologi itu, sains penting, tapi ingat ya, manusia itu jeroannya itu sama dari dulu. Malah teknologi itu justru membuat kecenderungan kebinatangan dalam diri manusia makin fatal, makin destruktif itu ya. Fal muwadzibu, maka orang yang selalu menjalani, selalu melakukan ya, orang yang terus menerus ya berada alal miroi untuk melakukan mira, yaitu debat kusir wal jidali dan jidal ya. Mukhawin, orang seperti ini yang kesukaannya terus menerus melakukan mira dan jidal, mukhawin, orang ini akan memperkuat ya lihadhihi sifati, kepada sifat-sifat ini semua al-muhlikati yang merusak ini. Wahada, dan ini semua adalah mujawizun. Kalau sampai terus-menerus sukanya jidal dan mira, ini adalah mujawizun, melewati haddal karohati, batas karoha, makruh ya. Kalau sampai terus-menerus udah nggak lagi makruh, haram malah justru ya. Bukan hanya makruh, bal huwa, sebaliknya ya, muwadzif ini atau muwadzafah ya, al-madhkur minal muwadzafah, selalu mira' dan jidal ini maksiatun, adalah maksiat, ini dosa. Mahma hasola, ketika terjadi ya, fihi, di dalam apa, al-jidal wal mira', idzaul ghairi, menyakiti orang lain, dosa ya. Wala tanfaku, dan tidak akan hilang dan tidak akan terpisah al-mumaratu, tindakan mira', tindakan debat kusir, anil idzai, dari menyakiti orang. Enggak mungkin, sampean kalau jidal dan mira' pasti konsekuensinya menyakiti orang lain. Wa tahyijil ghadabi, dan membangkitkan kemarahan, memprovokasi kemarahan. Wa hamlil mu'taridi, dan mendorong
atau wa hamlil mu'taradi ya, wa hamlil mu'taradi alaihi, dan mendorong orang yang ditentang, disanggah ya, ala an yauda, untuk kembali menentang balik, menyanggah balik ya. Fayansura, maka akan mendukung, akan menolong, maksudnya mendukung al-mu'tarad alaihi, kalamahu, kepada omongannya al-mu'tarad alaihi, bima, dengan segala cara, yumkinu, yang mungkin, hu, kepada al-mu'tarad alaihi, min haqqin, berupa kebenaran, au batilin, atau kebatilan. Orang kalau sudah merasa terpojok di dalam diskusi, dalam debat kusir, udah segala hal argumen dipakai, walaupun itu benar atau salah, nggak peduli itu. Yaksidu apa tadi? Wayakdahu wayakdaha ya, ala an yauda fayansura kalamahu wayakdaha, dan mencacat, mengkritik ya, al-mu'tarad alaihi fi qali, di dalam orang yang, atau terhadap orang yang mengucapkan tadi itu ma yumkinuhu, apa, haqqin atau batilin ya, fi kulli ma, dengan segala, atau wayakdaha, dan mencela ya, fi qaili, di dalam wayakdaha, dan mencela al-mu'tarad alaihi fi qaili, di dalam orang yang mengucapkan hakun atau batilun, bikul lima, dengan cara, segala cara, yatasawwaru, yang tergambar, ma tadi lahu, kepada al-mu'tarad alaihi. Fayathuru, maka akan timbul, maka akan mubal. Tahu mubal ya? Mubal itu kayak apa, beletuk gitu lah, apa, pasir yang terkena angin, mubal ya, apa, itu kata thawrun. Itu dalam bahasa Arab modern, thawrah itu artinya revolusi ya. Kata thawrah yang artinya revolusi dalam bahasa Arab modern itu berasal dari kata tharo yathuru, artinya adalah seperti tadi itu, debu yang bertaburan karena kena angin. Itu namanya tharo yathuru thawrah ya. Kenapa revolusi itu disebut thawrah dalam bahasa Arab? Karena revolusi itu kayak debu yang bertebaran ya, kena angin. Fayathuru, maka menjadi mubal ya, menjadi bertebaran, asyajaru, percekcokan, bainal mutamariyaini, di antara dua orang yang melakukan melakukan debat kusir ini. Kama yathuru, sebagaimana mubal al-hirasyu, apa ya, perang, tengkar ya, bainal kalba, ini di antara dua anjing yang sedang apa itu, kelahi, itu hiros ya. Kata harosya yahrishu itu artinya adalah nyokot, melukai lawan. Anjing kalau sedang tengkar itu kan melukai lawannya. Seperti ini apa, ayam sabung. Nah, itu persis itu. Al-hirosh itu artinya adalah itu binatang yang menerkam binatang lain. Yaksidu, memaksudkan, bertujuan, kullu wahidin, setiap orang, minhuma, dari mutamariyaini, an ya'udda, untuk menyokot, menggigit ya, kullu wahid sahibau, terhadap temannya kullu wahid, bima, dengan sesuatu, dengan argumen ya, dengan omongan, huwa, yang ma ini, a'zamu, lebih besar, nikayatan, apa itu, menyerangnya, wa aqwa, dan lebih kuat, fi ifhami, di dalam membuat diam sahibahu tadi itu, wa iljami, di dalam mengendalikan ya sahibihi. Inilah miro dan jidal itu ya. Intinya adalah ya, jidal itu seperti pekerjaan binatang yang sedang tengkar, ingin menjatuhkan lawan sampai sejatuh-jatuhnya ya. Sampai wasit mengatakan itu game over itu, sampai kalah telak itu ya. Ya Allah, begitulah apa ya, penyakit mulut ini ya. Padahal mulut tuh ya cuma kecil begini aja loh ya, anggota tubuh yang kecil sekali, tapi
dampaknya luar biasa. Wa amma ilaju, adapun obatnya jidal, fahuwa, maka caranya adalah, maka ilaj ini an yaksiro, untuk mengendalikan, untuk mematahkan ya seseorang al-kibro, terhadap rasa arogansi ya, terhadap kesombongan, al-ba'itha, yang mendorong kesombongan ini, lahu, kepada orang tadi itu, ala izhari fadli, untuk menunjukkan keunggulannya orang ini. Caranya itu nggak ada cara lain kecuali gembosi ego, itu intinya lah ya, gembosi ego, al-kibr. Wasabu'iyata ya, dan sifat apa, wasabu'iyata, dan watak kebinatangan, al-ba'itha, dan menundukkan watak kebinatangan. Jadi al-ba'itha yang mendorong ya, ini al-ba'itha sifatnya as-sabu'iyah yang lafalnya mu'annas, mestinya al-ba'ithata ya, tapi karena sebelumnya itu disebut tab'us sabu'iyah, ada kata tab'u yang mudzakkar, jadi mungkin ya di sini diandaikan ada kata at-taba' yang dihilangkan ya, jadi was-sabu'iyata artinya adalah wa tab'as sabu'iyati, karena itu sifatnya mudzakkar karena kata taba' mudzakkar. Kata taba'nya sendiri dihilangkan, dalam bahasa Arab kayak gitu biasa lah ya, ada kata yang dihilangkan kemudian diandaikan masih ada, sifatnya kata itu tetap mengikuti kata yang dihilangkan itu, bukan kata yang tersisa yang ada di dalam kalimat ya. Agak rumit dalam bahasa Arab itu ya, karena bahasa Arab itu mengenal gender, kayak bahasa Perancis, bahasa Latin ya, bahasa Jerman itu kan mengenal gender, ada mu'annas, ada mudzakkar. Nah kalau si kata itu mu'annas, sifatnya harus mu'annas ya. Bahasa Indonesia mas sederhana ya, nggak ada gender, nggak ada laki-laki perempuan. Rumah besar ya, rumah itu nggak ada gendernya ya, mau perempuan mau laki-laki, kalau sama sifatnya, perempuan laki-laki dua-duanya maksudnya sifatnya misalnya besar ya sama, laki-laki besar perempuan besar. Tidak kalau laki-laki besar terus perempuan besari, enggak begitu. Dalam bahasa Indonesia nggak mengenal gender ya. Al-ba'itha, yang mendorong sabu'iyah ini, lahu, kepada orang itu, ala tangkisi ghairi, untuk merendahkan orang lain, seorang selainnya orang tadi itu. Kama sayati, maka sebagaimana akan datang dzalika, keterangannya ini semua, fi kitabi dzammil kibri wal ujbi ya, di dalam kitab Ihya ya, nanti di jilid keempat ya, jilid ketiga ini sama, masih dalam jilid ini ya, jilid ketiga, kitab mengenai mencela kesombongan, wal ujbi, dan rasa ujub, bangga diri, wa kitab dzammil ghadabi, dan kitab tentang mencela sifat marah ya. Nanti keterangannya dalam kitab setelah ini ya, di dalam juz ini juga, juz ketiga. Fa inna ilaja kulli illatin, karena sesungguhnya mengobati semua penyakit dengan cara ini, kaidah penting ya, ini kaidah ini. Ngobati penyakit adalah ya bi'imatoti sababiha, dengan cara menghilangkan sebabnya penyakit itu. Baik penyakit batin maupun penyakit badan dohir sama. Jadi al-ilaju kulli illatin bi'imatoti sababiha. Ini kaidah penting ya. Ngobati penyakit dengan cara menghilangkan sebab yang menimbulkan penyakit itu. Bukan menghilangkan simptomnya. Simptom itu adalah gejala-gejala permukaannya ya. Gejala dihilangkan, tapi kalau akarnya tidak dihilangkan, penyakitnya sama saja, masih ada ya. Jadi ilaju kulli illatin bi'imatati sababiha. Ini kaidahnya. Wasababul mirai, dan sebabnya mira wal jidali, dan jidal, ma adalah sesuatu zakarna yang sudah menyebutkan aku Al-Ghazali hu kepada ma ini. Tsummal muwadzabatu alaihi taj'aluhu adatan wa tab'an. Tsummal muwadzabatu, kemudian melestarikan, terus-terusan ya. Tsummal muwadzabatu, kemudian terus-terusan alaihi, terhadap mirok dan jidal. Kalau jenengan mirok
hobinya jidal dan mirok terus menerus, maka taj'alu akan menjadikan muwadzabah ini kepada mirok dan jidal adatan sebagai kebiasaan, watabaan dan watak, ya, watak. Wah, ini kalau sudah jadi watak berat itu. Watak itu berat tuh. Kalau orang kok wataknya ngeyel, waduh berat tuh. Setiap omongan akan dingeyelin. Karena watak, jadi watak itu akan timbul secara spontan aja. Loh, orang kalau wataknya ngeyel tuh ya Allah. Kita ngobrol biasa, ngobrol tuh loh, ngobrol santai gitu. Ya dingeyeli. Itu saya kadang-kadang ketemu dengan orang kayak gitu. Ya oke lah kalau konteksnya itu sedang diskusi, seminar yang mungkin membutuhkan pendapat tandingan, ada kritik, itu oke. Ini ngomong biasa ya, ngomong ya santai, makan bakso terus ngomong-ngomong sambil ngopi, itu yang ngeyel ya, dalam konteks sehari-hari pun ngeyel ya. Udah, kalau sudah begini nggak enak banget tuh berkekancan atau bersahabat dengan orang seperti ini, itu capek ya, capek. Makanya ada seorang sufi yang kalau nggak salah Fudail bin Iyad kan mengatakan, dia kalau disuruh milih bersahabat dengan orang kafir tapi enak diajak ngobrol, dengan orang yang mukmin tapi suka mujadalah dan mirok begini, beliau akan lebih milih yang orang kafir tapi enak diajak ngobrol. Karena bersahabat bukan dalam konteks agama loh ya, bersahabat sesama sebagai manusia itu lebih enak kalau jenengan kekancan dengan orang yang kalau diajak ngomong enak, nggak ngeyelan, walaupun dia orang Kristen atau orang Hindu atau orang Buddha misalnya, orang Syiah, Ahmadiyah, tapi orangnya asik, ya enak diajak ngomong. Lebih baik bersahabat dengan orang seperti ini dibanding sesama NU tapi ngeyelan. Wah, ya sama-sama NU-nya, sama-sama Muhammadiyahnya, tapi ngeyelan, nggak asik gitu. Ya kan banyak kayak gitu kan. Makanya sesama muslim itu tidak menjamin membuat kita itu bersahabat dengan enak. Enggak, sama sekali enggak. Karena akhlak itu tidak hanya monopoli orang Islam. Ya akhlak itu ya sifat ya manusia. Kalau orang berakhlak mau agamanya apa itu, kalau akhlaknya baik itu ya enak. Walaupun imannya sama tapi kalau akhlaknya jelek nggak asik blas ya. Urusan surga neraka nanti itu Allah itu, tapi di dunia ini akhlak itu penting ya. Walaupun jenengan sesama muslim tapi kalau akhlaknya itu nggak asik ya nggak enak juga. Bersahabat di Facebook juga begitu, kalau friendnya itu asik ya, kalau kita nulis status di like, nanti kalau dia nulis status kita like, ya begitu kita saling tukar menukar like ya. Kalau dia komentar kita komentari balik, ya begitu. Itulah namanya akhlak itu ya. Jadi kalau orang yang kesukaannya mirok dan jidal itu nanti jadi watak berat. Hatta yatamakana sehingga menjadi mendalam, menjadi mengakar ya, menjadi kokoh ya. Al-miraq wal jidal minan nafsi, dari jiwanya orang ini, dari nafsunya orang ini, wa ya'sura, dan menjadi sulit ya as-sabru untuk sabar anhu terhadap sifat miraq dan jidal. As-sabru anhu itu artinya adalah jenengan orang yang punya sifat ngeyelan terus menahan diri tidak ngeyel, itu sabru anhu. Tapi kalau sabru alaihi artinya jenengan orang lain yang menjadi korban kengeyelan orang. Jenengan kalau punya teman terus ngeyelan, itu susah sabar terhadap kengeyelan dia. Itu namanya as-sabru alaihi. Tapi kalau jenengan sendiri yang punya sifat ngeyel, sampai susah mengendalikan ngeyel, itu namanya as-sabru anhu. Nah, ini bahasa Arab ini juga rumit ya. Jadi huruf jar itu bisa mengubah makna. As-sabru anhu itu misalnya jenengan punya sifat ngeyel, susah mengendalikan ngeyel, itu sabru anhu. Tapi as-sabru alaihi, orang lain ngeyel, jenengan terkena getahnya, jadi susah sulit
untuk bersahabat dengan dia, sabar terhadap dia, itu namanya as-sabru alaihi. Ini saya akan bacakan sedikit kisah dari Abu Hanifah. Nanti kita akan berhenti setelah itu. Ruwiyah, dikisahkan anak Abu Hanifah. Sesungguhnya Abu Hanifah ini imam besar ya, pendiri mazhab Hanafi rahmatullahi alaihi. Qala, berkata Abu Hanifah li Dawuda, kepada seorang sufi besar namanya Ad-Dawud At-Ta'i ya. Ini seorang sufi besar yang hidupnya sezaman dengan Abu Hanifah ya. Lima athartal inziwa'a. Ini Abu Hanifah nanya kepada Dawud At-Ta'i ya. Ini wali besar pada zaman Abu Hanifah ini. Lima, kenapa atharta, lebih memilih engkau jenengan wahai Dawud At-Ta'i al-inziwa, untuk menyendiri. Kenapa jenengan kok nggak mau kumpul-kumpul sama teman-teman yang lain ya, ikut cangkruan itu? Kenapa kok nggak mau? Qala, berkata Dawud At-Ta'i ini, ya karena tujuannya li ujahida, untuk melawan aku nafsi kepada diriku, bitarkil jidali, dengan cara meninggalkan ngeyelan. Itu tujuannya. Faqala, maka berkata Dawud At-Ta'i, ya tapi kamu kalau nggak kuat seperti saya Abu Hanifah, okelah ya, uhdur, datangilah engkau al-majalisa, tempat-tempat kumpul, wastami, dan dengarkan engkau ma, pembicaraan, omongan, yukolu, yang dikatakan ma ini. Tapi ya ini, wala tatakalam, kamu jangan ikut ngomong. Ya ikut kumpulan tapi nggak ikut ngomong. Ya tapi kalau ini pun masih berat sekarang ini ya. Ya kalau zaman mampu monggo lah, ikut kumpulan kok nggak ikut ngomong, itu kan gak asik banget ya. Ya kalau jenengan tingkatannya seperti Abu Hanifah ya monggo ya, tapi kalau jenengan nggak kuat ya minimal ikut ngomong tapi nggak nyakiti orang lain. Jadi apa ya, tasawuf itu bertingkat-tingkat. Jadi jangan, ya memang ihya ini tasawuf kelas tinggi ya, namanya Al-Ghazali ya, orang besar banget ya, tingkatannya tinggi banget. Tapi kalau jenengan nggak mampu sampai ke level itu ya ndak apa-apa, ya ndak apa-apa. Jadi kumpul-kumpul. Kalau tingkatannya Dawud At-Ta'i ya total nggak ikut kumpulan. Tapi kan nggak semua orang kuat begitu, dan masyarakat juga nggak bisa, nggak ada kumpul-kumpul itu. Ya, memang ada satu jenis. Ada 1-2 orang yang pekerjaannya itu adalah menjadi penyepi, itu penting ya. Ada kiai yang nggak pernah kumpul-kumpul supaya jadi pepunden, azimat ya, kan penting jimat itu. Ini kiai jimat. Nah kalau kiai jimat itu jangan sering kumpul-kumpul. Kiai jimat itu jangan ikut politik, jangan ikut organisasi. Dia menjadi tempat pisauanan. Nah itu kalau kiai jimat. Ya, ada kiai yang begitu, tapi jangan banyak-banyak. Kalau semua orang kiai jimat semua, nanti siapa yang mau ngurus organisasi kan? Jadi ada kiai jimat seperti Dawud At-Ta'i ini, ya, yang al-inziwa al-atam, ya, murni nggak pernah ikut kumpul-kumpul. Oke. Tapi kalau jenengan nggak bisa, turun 1 derajat, Abu Hanifah, ya. Abu Hanifah ini ya ulama yang madhab, ya, suka ditanyai orang, fatwa ini, fatwa itu, terpaksa harus kumpul. Nah, kalau jenengan di level itu ikut kumpul-kumpul tapi jangan ngomong sama sekali. Kalau nggak kuat, oke, kumpul-kumpul, ya ngomong, tapi ngomongnya tidak menyakiti orang lain, tidak mirok dan jidal. Jadi itu apa tingkat-tingkatannya ya. Qala, maka berkata Abu Hanifah, fa fa'altu dzalika fama ra'aitu mujahadatan asyadda alayya minha. Fafa'altu, maka menjalani aku Abu Hanifah zalika, sarannya Dawud At-Ta'i ini, famara itu, aku ikut mencoba. Ini Abu Hanifah loh ya. Ini Abu Hanifah, ulama sebesar Abu Hanifah saja merasa famara itu, maka tidak melihat aku mujahadatan, usaha perang asyadda, yang lebih berat alayya, pada diriku, minha, daripada tadi itu, minha, daripada mujahadah ini ya. Wahua, dan perkara ini kama qala, sebagaimana dikatakan Dawud At-Ta'i, memang begitu. Apalagi jenengan lah, pasti berat ya. Abu Hanifah aja berat kok. Li'anna man sami'a, li'anna man, karena sesungguhnya orang sami'a yang mendengar orang ini, al khoto'a, kesalahan, min ghairi, dari orang lainnya man.
Kalau ada orang dengar orang lain ngomong salah, wahwa dan orang ini qadirun kuasa ala kasfi untuk menjelaskan, membongkar kesalahan orang itu, ya suruh maka akan sulit alaihi kepada man tadi itu as-sabru untuk menahan diri nggak ikut mengoreksi, itu berat banget. Indah dzalika ketika terjadi itu, jiddan sangat banget. Sabar menahan itu susah banget ya. Jadi ternyata benar kata Daud At-Ta'i itu al-inziwa itu adalah atau tidak ikut kumpul sama sekali itu paling mudah memang. Tapi kalau sudah kumpul resikonya dengar orang lain salah, tergoda untuk ngoreksi. Kalau sudah ngoreksi nanti ngoreksinya pakai kata-kata yang agak sedikit nyelekit, nyakiti orang lain gitu ya. Sekian ngaji Ihya malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan bacaan shalawat bil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma teman-teman ikut semua ya yang masih ikut ngaji. Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.